Keluar sekarang juga. Di sini tempat makan bukan tempat pengemis. Keluarkan dia sekarang juga. Tunggu, apa salah saya? Diam dan ikut saja. Pergi dari sini. Pernahkah kalian melihat seseorang yang penampilannya sangat sederhana, lalu tanpa sadar langsung menilainya? Bagaimana jika orang yang kalian anggap tidak punya apa-apa itu, justru memiliki kisah besar yang tidak pernah kalian bayangkan? Di sebuah restoran mewah di tengah kota, sebuah kejadian memalukan pernah terjadi. Seorang santri muda berpakaian sederhana masuk karena lapar. Namun bukannya dilayani. Ia justru ditertawakan, direndahkan, bahkan diusir di depan banyak orang karena disangka hanya seorang pengemis. Para pengunjung yang duduk di meja-meja mahal itu mengira mereka sedang melihat tontonan lucu. Tidak ada yang menyangka bahwa hanya beberapa menit kemudian, sebuah mobil mewah berhenti di depan restoran itu. Dan ketika pemilik restoran turun dari mobil tersebut, semua orang yang tadi menghina santri itu tiba-tiba terdiam. Ekspresi wajah pemilik restoran itu berubah kaget. Ia menatap santri sederhana itu dengan penuh rasa tidak percaya. Dan setelah beberapa detik yang sunyi, kebenaran yang terungkap membuat seluruh restoran dipenuhi rasa malu. Apa sebenarnya yang terjadi? Siapa sebenarnya santri sederhana itu? Dan mengapa pemilik restoran sampai terlihat sangat terkejut melihatnya? Namun sebelum kita masuk ke kisahnya, saya ingin tahu dulu, kalian semua menonton video ini dari daerah mana? Coba tulis di kolom komentar. Kalian menonton dari kota atau negara mana? Siapa tahu ada yang menonton dari desa kecil, dari kota besar, bahkan dari luar negeri. Dan bagi kalian yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk subscribe channel Life Story ID ini dan dukung channel ini agar terus menghadirkan kisah-kisah inspiratif dan penuh pelajaran hidup seperti ini. Karena satu subscribe dari kalian sangat berarti untuk perkembangan channel ini. Sekarang, mari kita mulai kisahnya. Di sebuah desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota, hiduplah seorang santri muda bernama Sucipno. Sejak kecil, Sucipno dikenal sebagai anak yang sederhana dan penuh kesabaran. Ia tidak pernah hidup dalam kemewahan. Sehari-harinya dihabiskan di pesantren tempat ia belajar agama, membantu pekerjaan pesantren, serta menjalani kehidupan yang sangat sederhana. Pakaiannya tidak pernah mahal. Biasanya hanya baju koko yang sudah agak pudar, sarung sederhana, dan sandal jepit yang sering ia pakai kemana-mana. Namun di balik kesederhanaannya itu, Sucipno memiliki satu hal yang membuat banyak orang menghormatinya. Ia adalah santri yang sangat rendah hati. Ia jarang berbicara banyak, tetapi selalu membantu siapa saja yang membutuhkan. Suatu hari, Sucipno mendapat tugas dari pesantrennya untuk pergi ke kota. Ia harus mengurus beberapa keperluan penting yang berkaitan dengan pesantren. Bagi Sucipno, pergi ke kota besar bukanlah hal yang biasa. Ia jarang sekali meninggalkan desa tempat ia tinggal. Pagi itu ia berangkat dengan sebuah bus tua yang menempuh perjalanan cukup panjang menuju kota. Perjalanan itu memakan waktu berjam-jam. Sepanjang perjalanan, Sucipno hanya duduk diam sambil memandang keluar jendela bus. Sawah-sawah yang luas perlahan berubah menjadi bangunan-bangunan besar. Jalanan yang semula sepi mulai dipenuhi kendaraan. Tanda bahwa ia sudah semakin dekat dengan kota besar. Karena berangkat sejak pagi sekali, Sucipno belum sempat makan apapun. Awalnya ia tidak terlalu memikirkan hal itu. Namun semakin lama perjalanan berlangsung, rasa lapar mulai terasa di perutnya. Ketika bus akhirnya berhenti di terminal kota, matahari sudah cukup tinggi di langit. Sucipno turun dari bus sambil membawa tas kecil yang sudah cukup lama ia gunakan. Ia kemudian berjalan menyusuri jalanan kota yang begitu ramai. Suasana kota terasa sangat berbeda dibandingkan desa tempat ia tinggal. Suara kendaraan terdengar di mana-mana. Gedung-gedung tinggi berdiri menjulang. Orang-orang berjalan dengan langkah cepat seolah semua sedang mengejar sesuatu. Sucipno hanya berjalan perlahan sambil memperhatikan sekelilingnya. Setelah menyelesaikan beberapa urusan yang harus ia lakukan, ia kembali berjalan menyusuri salah satu kawasan kota. Tanpa ia sadari,
Langkahnya membawanya menuju sebuah kawasan yang terlihat sangat mewah. Di sana berdiri gedung-gedung besar dengan desain yang elegan. Toko-toko mahal berjajar di sepanjang jalan. Mobil-mobil mewah terparkir rapi di depan bangunan-bangunan tersebut. Di tengah kawasan itu, perhatian Sucipno tiba-tiba tertuju pada sebuah bangunan yang tampak sangat berbeda. Bangunan itu adalah sebuah restoran besar yang terlihat sangat mewah. Dari luar, kaca-kaca besar memantulkan cahaya matahari. Lampu gantung kristal terlihat berkilau dari dalam ruangan. Beberapa orang berpakaian rapi terlihat keluar masuk dari pintu restoran tersebut. Mobil-mobil mahal terparkir di depan pintu masuk. Sucipno berhenti sejenak di depan restoran itu. Perutnya kembali berbunyi pelan. Rasa lapar yang sejak tadi ia tahan kini terasa semakin kuat. Ia menatap ke arah pintu restoran itu dengan ragu. Dalam hatinya, ia tahu bahwa tempat itu terlihat sangat mahal. Tempat seperti itu biasanya hanya didatangi oleh orang-orang kaya, bukan oleh seseorang seperti dirinya. Namun rasa lapar yang ia rasakan membuatnya berpikir kembali. Ia hanya ingin makan secukupnya. Tidak lebih dari itu. Setelah beberapa saat berdiri dengan ragu, akhirnya Sucipno menarik napas perlahan. Dengan langkah pelan, ia berjalan menuju pintu restoran tersebut. Pintu kaca besar itu terbuka ketika ia mendorongnya. Begitu ia melangkah masuk, suasana restoran yang tadinya ramai tiba-tiba terasa berbeda. Beberapa pengunjung yang sedang duduk di meja makan mulai menoleh ke arahnya. Tatapan mereka perlahan tertuju pada satu hal yang sama. Penampilan Sucipno yang sangat sederhana. Baju kokonya yang pudar. Sarung yang ia kenakan. Dan sandal jepit yang terlihat kontras dengan lantai restoran yang mengkilap. Beberapa orang mulai berbisik pelan. Sebagian lainnya hanya menatap dengan rasa heran. Sementara Sucipno tetap berjalan dengan tenang menuju salah satu meja kosong. Ia duduk perlahan. Tidak menyadari bahwa kehadirannya di restoran itu sebentar lagi akan memicu sebuah kejadian yang membuat seluruh ruangan menjadi pusat perhatian. Dan dari kejadian itulah, sebuah kisah yang tidak pernah disangka siapapun akan dimulai. Sucipno duduk dengan tenang di salah satu meja yang berada tidak jauh dari jendela besar restoran itu. Kursi yang ia duduki terasa sangat empuk. Jauh berbeda dengan kursi kayu sederhana yang biasa ia gunakan di pesantren. Di atas meja terdapat taplak putih bersih, peralatan makan yang berkilau, serta sebuah lilin kecil yang menyala lembut. Sucipno melihat sekelilingnya dengan perlahan. Restoran itu terlihat sangat elegan. Lampu gantung kristal memancarkan cahaya hangat yang membuat seluruh ruangan terasa mewah. Para pengunjung yang datang tampak berpakaian rapi. Sebagian mengenakan jas mahal. Sebagian lainnya mengenakan gaun yang tampak elegan. Suara percakapan pelan bercampur dengan dentingan sendok dan garpu yang saling bersentuhan. Sucipno menarik napas pelan. Ia sadar bahwa tempat ini sangat berbeda dari dunia yang biasa ia jalani. Namun ia tetap duduk dengan tenang. Ia hanya ingin makan. Tidak lebih dari itu. Beberapa detik setelah ia duduk, seorang pelayan restoran mulai berjalan mendekat ke arahnya. Pelayan itu bernama Riko. Riko adalah salah satu pelayan yang sudah cukup lama bekerja di restoran tersebut. Ia dikenal cukup cekatan dalam melayani pelanggan. Namun di balik sikap profesionalnya, Riko juga memiliki kebiasaan buruk. Ia sering menilai orang hanya dari penampilan. Ketika pertama kali melihat Sucipno masuk restoran tadi, sebenarnya Riko sudah memperhatikannya dari kejauhan. Dan sejak saat itu pula, rasa curiga mulai muncul di pikirannya. Menurutnya, penampilan santri muda itu sangat tidak cocok dengan tempat semewah ini. Kini Riko berdiri tepat di samping meja Sucipno. Namun berbeda dengan cara ia melayani pelanggan lain, sikapnya kali ini terasa berbeda. Ia tidak langsung tersenyum. Ia juga tidak langsung memberikan menu seperti biasanya. Sebaliknya, tatapan matanya justru memperhatikan Sucipno dari ujung kepala sampai kaki. Baju koko yang sudah terlihat pudar, sarung sederhana yang dikenakan, dan sandal jepit yang tampak kontras dengan lantai marmer restoran yang mengkilap.
Riko mengangkat sedikit alisnya. Lalu dengan suara yang terdengar agak dingin, ia berkata, "Mas, mau cari siapa?" Sucipno menatapnya dengan tenang. "Saya mau makan," jawabnya sederhana. Riko terdiam sejenak. Namun bukan karena menghormati jawabannya. Ia justru terlihat seperti sedang menahan senyum tipis. Ia kembali memandang penampilan Sucipno. Kemudian berkata dengan nada yang sedikit meremehkan, "Mas yakin mau makan di sini?" Sucipno mengangguk pelan. "Iya." Riko lalu melipat kedua tangannya di depan dada. Nada bicaranya kini mulai berubah. "Mas tahu kan, kalau harga makanan di sini tidak murah?" Beberapa pengunjung yang duduk tidak jauh dari meja itu mulai memperhatikan percakapan tersebut. Ada yang melirik. Ada yang memperlambat gerakan makannya. Seolah mereka mulai tertarik dengan apa yang sedang terjadi. Sucipno tetap menjawab dengan suara yang tenang. "Saya hanya ingin makan secukupnya." Jawaban sederhana itu seharusnya sudah cukup. Namun bagi Riko, jawaban itu justru membuatnya semakin curiga. Dalam pikirannya, seseorang dengan penampilan seperti itu tidak mungkin mampu membayar makanan di restoran mahal ini. Ia pernah melihat kejadian serupa sebelumnya. Beberapa orang datang hanya untuk duduk atau bahkan mencoba meminta makanan gratis. Dan Riko tidak ingin kejadian seperti itu terjadi lagi di restoran tempat ia bekerja. Riko menghela napas pendek. Kemudian ia berkata lagi, "Mas, saya cuma mengingatkan saja. Di sini harga makanannya mahal. Bukan tempat sembarangan orang makan." Kali ini nada bicaranya terdengar lebih tajam. Beberapa pengunjung mulai saling berbisik. Seorang pria yang duduk di meja sebelah bahkan terlihat tersenyum tipis sambil memperhatikan kejadian itu. Seorang wanita di meja lain menutup mulutnya pelan sambil berbisik kepada temannya. Tatapan mereka semua perlahan tertuju pada satu orang, Sucipno. Namun santri muda itu tetap duduk dengan sikap yang sama. Tenang. Tidak tersinggung. Tidak marah. Ia hanya menatap Riko dengan ekspresi yang sederhana. "Saya mengerti," kata Sucipno pelan. "Saya hanya ingin makan sedikit. Saya bisa membayar." Kalimat itu diucapkan dengan sangat tenang. Namun bagi Riko, kata-kata itu terdengar seperti sesuatu yang sulit dipercaya. Ia kembali memperhatikan Sucipno dengan lebih tajam. Lalu ia tertawa kecil. Bukan tawa keras. Namun cukup untuk membuat beberapa orang di sekitar ikut memperhatikan. "Mas yakin?" katanya lagi. Nada suaranya kini terdengar semakin meremehkan. Sucipno hanya mengangguk. Riko lalu menoleh ke arah beberapa meja lain. Beberapa pengunjung tampak sudah memperhatikan mereka sejak tadi. Situasi kecil yang terjadi di meja itu mulai berubah menjadi tontonan kecil bagi orang-orang di restoran tersebut. Beberapa orang bahkan terlihat berhenti makan hanya untuk melihat apa yang akan terjadi. Riko akhirnya mengambil satu langkah mundur. Ia memandang Sucipno sekali lagi. Namun kali ini ekspresinya menunjukkan sesuatu yang berbeda. Ia terlihat seperti sedang mengambil keputusan. Dalam pikirannya, ia merasa tidak ingin mengambil risiko. Jika orang ini benar-benar tidak mampu membayar, restoran bisa dirugikan. Dan ia tidak ingin disalahkan oleh atasannya. Akhirnya Riko berkata dengan nada yang lebih tegas. "Sebentar ya, Mas." Sucipno hanya mengangguk. Riko lalu berbalik dan berjalan menjauh dari meja itu. Namun bukannya menuju dapur atau mengambil menu. Ia justru berjalan menuju arah lain. Ke arah sebuah meja kecil di dekat kasir. Di sana berdiri seseorang yang mengenakan pakaian lebih formal. Seorang pria dengan jas rapi yang sejak tadi memperhatikan suasana restoran. Orang itu adalah manajer restoran. Namanya Bima. Riko berhenti di sampingnya dan mulai berbicara pelan. Sementara itu, di meja tempat ia duduk, Sucipno masih menunggu dengan sabar. Ia tidak tahu bahwa percakapan kecil yang sedang terjadi di ujung ruangan itu sebentar lagi akan membuat situasi di restoran berubah jauh lebih tegang. Dan tanpa ia sadari,
Kehadirannya di tempat itu mulai menarik perhatian semakin banyak orang. Sebuah konflik yang lebih besar sebentar lagi akan dimulai. Di sudut restoran yang tidak jauh dari meja kasir, Rico berdiri di hadapan seorang pria berjas rapi yang sejak tadi mengawasi suasana ruangan. Pria itu adalah Bima, manajer restoran yang bertanggung jawab atas semua pelayanan di tempat tersebut. Bima dikenal sebagai sosok yang sangat tegas. Ia selalu memastikan bahwa restoran itu terlihat sempurna di mata para pelanggan. Baginya, citra restoran adalah hal yang paling penting. Tidak boleh ada kejadian yang membuat para pengunjung merasa tidak nyaman. Rico mendekat sedikit dan mulai berbicara dengan suara pelan. Namun dari raut wajahnya, terlihat jelas bahwa ia sedang mengeluhkan sesuatu. Ia sesekali menoleh ke arah meja tempat Sucipno duduk. Bima mengikuti arah pandangan Rico. Matanya kemudian tertuju pada sosok santri muda yang duduk dengan tenang di salah satu meja restoran. Dari kejauhan saja, penampilan Sucipno sudah terlihat sangat berbeda dengan para pengunjung lainnya. Baju koko yang pudar, sarung sederhana, sandal jepit yang tampak kontras dengan lantai marmer restoran. Bima mengerutkan dahinya. "Siapa itu?" tanya Bima singkat. Rico menjawab pelan. "Katanya mau makan, Pak. Tapi saya ragu dia bisa bayar." Bima kembali menatap ke arah Sucipno. Ia memperhatikan dengan lebih seksama. Bagi Bima, restoran ini adalah tempat yang sangat eksklusif. Orang-orang yang datang ke sini biasanya adalah pengusaha, pejabat, atau keluarga kaya. Ia jarang sekali melihat seseorang dengan penampilan seperti Sucipno masuk ke restoran tersebut. Dalam pikirannya, satu kesimpulan langsung muncul. Orang itu pasti salah tempat. Atau mungkin, ia hanya datang untuk mencari belas kasihan. Bima menarik napas pelan. Lalu tanpa berkata banyak, ia berjalan menuju meja tempat Sucipno duduk. Langkahnya tenang namun tegas. Sepanjang ia berjalan melewati beberapa meja, beberapa pengunjung mulai memperhatikan. Mereka seolah tahu bahwa sesuatu sedang terjadi. Ketika Bima akhirnya berhenti di depan meja itu, Sucipno perlahan mengangkat kepalanya. Tatapan mereka bertemu. Bima berdiri tegak dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Ia menatap Sucipno dari atas ke bawah. Pandangan yang sama seperti yang dilakukan Rico sebelumnya. Namun kali ini terasa jauh lebih tajam. "Mas," kata Bima dengan nada datar. "Benar Anda mau makan di sini?" Sucipno mengangguk dengan tenang. "Iya." Jawaban singkat itu membuat Bima sedikit menyipitkan matanya. Ia kembali memperhatikan penampilan Sucipno. Semakin lama ia melihat, semakin ia merasa yakin dengan kesimpulannya. Tempat ini jelas bukan untuk orang seperti ini. Beberapa pengunjung kini benar-benar memperhatikan mereka. Ada yang menghentikan percakapannya. Ada yang menoleh dengan rasa penasaran. Suasana restoran yang tadinya dipenuhi percakapan santai kini perlahan berubah menjadi lebih sunyi. Bima kemudian berkata lagi, "Mas tahu ini restoran seperti apa?" Sucipno menjawab dengan tenang, "Saya hanya ingin makan." Namun jawaban itu tidak membuat Bima berubah pikiran. Sebaliknya, ia justru tersenyum tipis. Senyum yang terasa dingin. "Tempat ini bukan warung biasa," katanya. Nada suaranya kini mulai terdengar lebih keras. "Di sini harga makanannya mahal." Ia berhenti sejenak. Lalu melanjutkan dengan kalimat yang membuat beberapa orang di sekitar mulai saling melirik. "Dan biasanya yang makan di sini adalah orang-orang yang memang mampu." Beberapa pengunjung mulai tersenyum kecil. Ada yang terlihat seperti sedang menikmati situasi itu. Seolah mereka sedang menonton sebuah kejadian yang menarik. Sucipno tetap duduk dengan sikap yang sama. Tenang. Ia tidak terlihat marah ataupun tersinggung. "Saya mengerti," katanya pelan. "Saya hanya ingin makan sedikit." Namun Bima tampaknya sudah mengambil keputusan. Baginya, membiarkan seseorang dengan penampilan seperti itu duduk di restoran mewah bisa merusak citra tempat tersebut. Ia tidak ingin pelanggan lain merasa terganggu.
Bima lalu menoleh sebentar ke arah beberapa meja di sekitar. Beberapa pengunjung memang sedang memperhatikan kejadian itu. Hal itu justru semakin membuatnya merasa perlu segera menyelesaikan situasi ini. Ia kembali menatap Sucipno. Kali ini nada bicaranya berubah menjadi lebih tegas. "Mas, saya rasa Anda salah tempat." Kalimat itu diucapkan cukup keras hingga terdengar oleh beberapa meja di sekitarnya. Seorang pria di meja sebelah bahkan tertawa kecil. Sementara seorang wanita terlihat menutup mulutnya sambil berbisik kepada temannya. Bima melanjutkan, "Kalau mau makan, ada banyak tempat lain di luar sana." Ia menunjuk ke arah pintu restoran. "Tempat yang lebih sesuai." Kalimat terakhir itu terdengar sangat jelas merendahkan. Namun sekali lagi, Sucipno tidak menunjukkan kemarahan. Ia hanya menatap Bima dengan tenang. "Saya bisa membayar," kata Sucipno pelan. Namun kata-kata itu justru membuat beberapa orang di sekitar tertawa kecil. Riko yang berdiri tidak jauh dari sana juga terlihat menggeleng pelan. Bima menghela napas panjang. Ia merasa pembicaraan ini sudah terlalu lama. Baginya, tidak ada alasan lagi untuk melanjutkan percakapan ini. Ia sudah yakin dengan keputusannya. Dengan suara yang kini terdengar lebih keras dari sebelumnya, Bima berkata, "Mas, restoran ini bukan tempat untuk orang yang tidak mampu." Kalimat itu membuat suasana restoran benar-benar berubah. Kini hampir semua mata tertuju pada meja tersebut. Beberapa pengunjung bahkan terlihat mulai mengambil ponsel mereka. Seolah mereka ingin merekam apa yang akan terjadi selanjutnya. Sucipno tetap duduk. Namun situasi di sekitarnya kini terasa sangat berbeda. Tatapan-tatapan penasaran. Bisikan-bisikan pelan. Dan suasana yang semakin tegang. Sementara Bima berdiri dengan ekspresi dingin di depan meja itu. Dalam pikirannya, satu keputusan sudah dibuat. Dan keputusan itu sebentar lagi akan membuat kejadian di restoran ini menjadi jauh lebih besar. Suasana restoran yang sebelumnya penuh percakapan santai kini berubah menjadi sangat tegang. Semua mata tertuju pada satu meja di tengah ruangan. Meja tempat seorang santri muda bernama Sucipno duduk dengan tenang, sementara di depannya berdiri manajer restoran, Bima, dengan wajah yang mulai menunjukkan ketidaksabaran. Bima merasa situasi ini sudah cukup lama berlangsung. Baginya, keberadaan seseorang dengan penampilan seperti Sucipno di restoran mewah itu hanya akan membuat citra tempat tersebut terlihat buruk di mata pelanggan lain. Ia tidak ingin masalah kecil seperti ini menjadi bahan pembicaraan para tamu penting yang sedang makan di sana. Bima menarik napas pendek. Lalu dengan nada tegas ia berkata, "Mas, saya sudah bilang, ini bukan tempat yang tepat untuk Anda." Kalimat itu terdengar cukup keras, hingga membuat beberapa meja di sekitar mereka menjadi semakin hening. Sucipno masih duduk dengan sikap yang sama. Tenang. Ia tidak terlihat marah. Ia juga tidak terlihat ingin melawan. Namun ketenangan itu justru membuat Bima merasa semakin kesal. Dalam pikirannya, orang ini seperti tidak mengerti situasi. Akhirnya Bima mengambil keputusan yang menurutnya paling tepat. Ia menoleh ke arah pintu restoran. Dengan suara keras ia memanggil, "Satpam." Panggilan itu membuat beberapa kepala langsung menoleh ke arah pintu masuk. Tidak lama kemudian, seorang pria bertubuh besar dengan seragam keamanan berjalan masuk ke dalam ruangan. Satpam itu bernama Dedi. Ia adalah petugas keamanan yang bertugas menjaga ketertiban di restoran tersebut. Ketika ia mendekat, Bima langsung menunjuk ke arah Sucipno. "Pak Dedi," kata Bima, "tolong keluarkan orang ini dari restoran." Kalimat itu terdengar jelas oleh banyak orang di ruangan itu. Beberapa pengunjung yang sejak tadi memperhatikan kejadian itu mulai menunjukkan berbagai reaksi. Ada yang menggelengkan kepala. Ada yang tersenyum kecil. Dan ada juga yang terlihat seperti sedang menikmati kejadian itu seperti sebuah tontonan. Seorang pria muda yang duduk tidak jauh dari meja itu bahkan mulai mengangkat ponselnya. Ia tampak merekam kejadian tersebut. Seolah-olah ia tidak ingin melewatkan momen yang menurutnya menarik. Di meja lain,
Dua orang wanita terlihat saling berbisik. Kasihan sekali, kata salah satu dari mereka pelan. Namun wanita lainnya justru tertawa kecil. Ya salah sendiri masuk ke tempat seperti ini. Sementara itu, Satpam Dedi berdiri di samping meja tempat Sucipno duduk. Ia terlihat sedikit ragu. Dari penampilan Sucipno, ia tidak melihat seseorang yang berbahaya. Namun ia juga harus menjalankan perintah dari manajer restoran. Dedi kemudian berkata dengan suara yang lebih lembut dibandingkan Bima. Mas, mungkin sebaiknya ikut saya keluar. Sucipno menatap satpam itu sebentar. Di wajahnya tidak terlihat kemarahan. Tidak ada juga ekspresi kebencian. Ia hanya mengangguk pelan. Perlahan ia berdiri dari kursinya. Gerakan itu membuat beberapa orang yang sejak tadi menonton menjadi semakin tertarik. Kini hampir semua pengunjung restoran memperhatikan apa yang sedang terjadi. Beberapa ponsel masih terangkat. Sebagian orang terlihat tersenyum. Sebagian lainnya hanya menatap dengan rasa penasaran. Sucipno berdiri dengan sikap tenang. Ia merapikan sarung yang ia kenakan. Kemudian ia mengambil tas kecilnya yang terletak di kursi. Selama semua itu terjadi, tidak satu pun kata keluar dari mulutnya. Ia tidak mencoba membela diri. Ia tidak mencoba berdebat. Ia hanya menerima situasi itu dengan sikap yang sangat tenang. Hal itu justru membuat beberapa orang yang melihatnya merasa sedikit heran. Namun bagi Bima, semua itu tidak penting. Yang penting baginya adalah restoran kembali terlihat normal seperti sebelumnya. Silakan keluar, kata Bima sekali lagi dengan nada tegas. Satpam Dedi kemudian berjalan di samping Sucipno. Mereka berdua mulai melangkah menuju pintu restoran. Langkah mereka perlahan melewati beberapa meja yang dipenuhi tatapan orang-orang. Beberapa pengunjung terlihat masih merekam. Beberapa lainnya hanya menonton seperti sedang melihat sebuah pertunjukan. Sucipno tetap berjalan dengan kepala sedikit tertunduk. Bukan karena malu. Namun lebih karena ia memilih untuk tidak memperpanjang kejadian itu. Di dalam hatinya, ia hanya berpikir bahwa mungkin tempat ini memang bukan tempat untuk dirinya. Mereka semakin mendekati pintu restoran. Pintu kaca besar itu kini sudah terlihat jelas di depan mereka. Hanya beberapa langkah lagi, dan Sucipno akan benar-benar keluar dari tempat itu. Namun tepat pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara mesin mobil berhenti di depan restoran. Suara itu cukup keras hingga terdengar sampai ke dalam ruangan. Beberapa orang yang duduk di dekat jendela langsung menoleh keluar. Sebuah mobil mewah berwarna hitam terlihat berhenti tepat di depan pintu restoran. Mobil itu tampak sangat elegan. Jenis mobil yang biasanya hanya dimiliki oleh orang-orang sangat kaya. Pintu mobil perlahan terbuka. Seorang pria parubaya dengan pakaian yang sangat rapi mulai keluar dari dalam mobil tersebut. Penampilannya terlihat berwibawa. Langkahnya tenang. Namun aura yang ia bawa membuat siapapun yang melihatnya langsung menyadari bahwa pria itu bukan orang sembarangan. Beberapa pegawai restoran yang berdiri di dekat pintu langsung terlihat terkejut. Mereka saling menatap satu sama lain. Seolah tidak menyangka orang itu datang ke restoran hari ini. Sementara itu di dalam restoran, Sucipno dan Satpam Dedi sudah hampir mencapai pintu. Namun sebelum mereka benar-benar keluar, beberapa pegawai tiba-tiba berdiri tegak dengan ekspresi gugup. Salah satu dari mereka bahkan berbisik pelan, "Pak, itu." Namun kalimat itu belum sempat selesai diucapkan. Karena pria yang baru saja turun dari mobil mewah itu, kini sudah mulai melangkah masuk ke dalam restoran. Dan kehadirannya sebentar lagi akan mengubah seluruh kejadian di tempat itu. Pintu kaca besar restoran itu perlahan terbuka. Suasana yang sejak tadi dipenuhi bisikan dan tatapan penasaran tiba-tiba berubah menjadi lebih hening. Seorang pria parubaya melangkah masuk dengan langkah tenang namun penuh wibawa. Dialah pemilik restoran tersebut. Namanya Pak Arman. Di dunia bisnis kuliner kota itu, nama Pak Arman sudah sangat dikenal. Restoran yang berdiri megah ini adalah salah satu usaha yang membuatnya menjadi pengusaha sukses.
Namun meskipun ia adalah pemiliknya, Pak Arman sebenarnya jarang sekali datang langsung ke restoran itu. Biasanya ia hanya memantau semuanya melalui laporan dari para manajer. Karena itulah, kehadirannya secara tiba-tiba di siang hari seperti ini membuat para pegawai langsung terlihat gugup. Beberapa pelayan yang berdiri di dekat pintu langsung menundukkan kepala dengan hormat. "Selamat siang, Pak," sapa salah satu dari mereka dengan suara agak gugup. Pak Arman hanya mengangguk pelan. Namun sebelum sempat melangkah lebih jauh, ia langsung menyadari sesuatu yang tidak biasa. Suasana restoran terasa berbeda dari biasanya. Biasanya para pengunjung berbicara santai, menikmati makanan, dan suasana terasa nyaman. Namun kali ini, banyak orang justru menoleh ke arah yang sama. Beberapa pengunjung bahkan terlihat masih memegang ponsel seperti baru saja merekam sesuatu. Bisikan-bisikan pelan terdengar di beberapa meja. Pak Arman berhenti sejenak. Ia memperhatikan ruangan dengan pandangan tajam. Sebagai pemilik restoran, ia sudah sangat terbiasa membaca situasi. Dan ia langsung tahu bahwa sesuatu sedang terjadi. Matanya kemudian bergerak mengikuti arah pandangan para pengunjung. Hingga akhirnya pandangannya berhenti pada sebuah pemandangan di dekat pintu. Seorang satpam sedang berdiri di samping seorang pemuda berpakaian sangat sederhana. Pemuda itu tampak mengenakan baju koko yang sudah agak pudar, sarung sederhana, dan sandal jepit. Di tangannya terdapat sebuah tas kecil yang terlihat sudah cukup lama digunakan. Satpam itu tampak seperti sedang mengantarnya keluar dari restoran. Pak Arman sedikit mengernyitkan dahinya. Ia lalu berjalan beberapa langkah lebih dekat. Sementara itu, manajer Bima yang sejak tadi berdiri tidak jauh dari sana akhirnya menyadari kehadiran pemilik restoran. Wajahnya langsung berubah. Ia tidak menyangka Pak Arman akan datang saat situasi seperti ini sedang terjadi. Bima segera berjalan cepat mendekati pemilik restoran itu. "Selamat siang, Pak Arman," katanya dengan suara yang berusaha terdengar tenang. Namun dari raut wajahnya, jelas terlihat bahwa ia sedikit gugup. Pak Arman menatap Bima sebentar. Lalu ia bertanya dengan suara datar. "Ada apa ini?" Bima langsung mencoba menjelaskan. "Oh, tidak ada apa-apa, Pak. Hanya sedikit masalah kecil." Ia menoleh ke arah Sucipno. Orang itu masuk restoran dan katanya mau makan. Tapi kami ragu dia bisa membayar. Jadi saya minta satpam untuk mengeluarkannya. Bima berkata seolah-olah keputusan itu adalah hal yang sangat wajar. Beberapa pengunjung yang berdiri tidak jauh dari sana mulai kembali memperhatikan. Mereka penasaran bagaimana reaksi pemilik restoran terhadap situasi itu. Sementara itu, Satpam Dedi yang tadi hampir membawa Sucipno keluar kini berhenti melangkah. Ia tidak berani bergerak sebelum situasi menjadi jelas. Sucipno sendiri masih berdiri dengan tenang di tempatnya. Ia memegang tas kecilnya dengan kedua tangan. Wajahnya tetap terlihat tenang seperti sebelumnya. Tidak ada kemarahan. Tidak ada juga ketakutan. Pak Arman kini menatap ke arah pemuda itu dengan lebih seksama. Awalnya ia hanya melihat sekilas. Namun entah mengapa, ada sesuatu yang membuatnya kembali memperhatikan wajah pemuda itu. Pak Arman melangkah sedikit lebih dekat. Beberapa orang di restoran mulai merasakan perubahan suasana. Tatapan Pak Arman kini benar-benar fokus pada wajah Sucipno. Sucipno yang menyadari dirinya sedang diperhatikan akhirnya mengangkat wajahnya. Tatapan mereka bertemu. Beberapa detik berlalu tanpa suara. Dan pada saat itulah, ekspresi wajah Pak Arman tiba-tiba berubah. Matanya sedikit membesar. Alisnya terangkat. Seolah-olah ia baru saja melihat sesuatu yang sangat mengejutkan. Ia menatap Sucipno dengan lebih tajam. Seperti sedang memastikan sesuatu yang ada di pikirannya. Suasana restoran kini benar-benar sunyi. Beberapa pengunjung yang tadi berbisik kini berhenti berbicara. Semua orang mulai memperhatikan perubahan ekspresi pemilik restoran itu. Bima yang berdiri di samping Pak Arman juga mulai merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Ia melihat bagaimana pemilik restoran itu terus menatap pemuda sederhana di depan pintu.
Dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Lalu Pak Arman perlahan melangkah mendekat. 1 langkah. 2 langkah. Kini jarak mereka hanya beberapa meter. Pak Arman menatap wajah Sucipno dengan sangat serius. Seolah-olah ia sedang mengingat sesuatu dari masa lalu. Beberapa detik kembali berlalu. Dan akhirnya, dengan suara pelan namun penuh rasa tidak percaya, Pak Arman berkata, "Sucipno." Kalimat itu membuat seluruh ruangan langsung dipenuhi keheningan yang lebih dalam. Beberapa orang saling menatap dengan bingung. Manajer Bima bahkan terlihat mengerutkan dahinya. Bagaimana mungkin pemilik restoran itu mengetahui nama pemuda yang tadi ia kira hanya orang miskin yang salah masuk tempat? Sementara itu, Sucipno sendiri tampak sedikit terkejut mendengar namanya dipanggil. Ia menatap pria di depannya dengan lebih seksama. Dan tanpa disadari oleh siapapun di ruangan itu. Sebuah kebenaran yang selama ini tidak diketahui oleh siapapun. Sebentar lagi akan terungkap. Suasana restoran yang sejak tadi tegang kini berubah menjadi benar-benar sunyi. Semua orang seakan menahan napas ketika Pak Arman, pemilik restoran itu, menyebut satu nama dengan suara pelan namun jelas. Sucipno. Nama itu terdengar sederhana. Namun bagi sebagian orang di ruangan itu, nama tersebut terdengar sangat mengejutkan. Manajer Bima langsung menoleh dengan wajah penuh kebingungan. Begitu juga dengan pelayan Riko yang sejak tadi berdiri tidak jauh dari sana. Mereka tidak mengerti bagaimana mungkin pemilik restoran itu mengetahui nama pemuda sederhana yang baru saja mereka usir. Sementara itu, Satpam Dedi yang tadi hampir membawa Sucipno keluar langsung berhenti di tempatnya. Ia tidak berani melangkah lebih jauh. Semua orang kini menatap ke arah 2 orang yang berdiri di dekat pintu restoran. Pak Arman dan Sucipno. Sucipno sendiri tampak sedikit terkejut mendengar namanya disebut. Ia menatap pria parubaya di depannya dengan lebih seksama. Wajah pria itu terlihat tidak asing. Namun Sucipno belum sepenuhnya yakin. Pak Arman kemudian mengangkat tangannya perlahan. Isyarat sederhana itu membuat Satpam Dedi langsung mengerti. Tidak perlu, kata Pak Arman dengan suara tegas. Biarkan dia di sini. Satpam Dedi langsung mundur selangkah. Sementara itu, Pak Arman berjalan mendekati Sucipno dengan langkah perlahan. Setiap langkahnya membuat rasa penasaran di dalam restoran semakin besar. Para pengunjung kini benar-benar berhenti makan. Sebagian bahkan berdiri sedikit dari kursinya agar bisa melihat lebih jelas. Pak Arman kini berdiri tepat di depan Sucipno. Ia menatap wajah pemuda itu dengan sangat serius. Seolah-olah sedang memastikan sesuatu yang sudah lama ia simpan dalam ingatan. Beberapa detik berlalu tanpa kata. Lalu Pak Arman berkata lagi dengan suara yang sedikit bergetar. Kamu, benar Sucipno? Sucipno akhirnya menjawab dengan suara pelan. Iya, Pak. Jawaban itu membuat Pak Arman menarik napas dalam. Matanya terlihat sedikit berkaca-kaca. Ia lalu tersenyum tipis. Senyum yang penuh rasa haru. Dan kemudian ia berkata sesuatu yang membuat seluruh ruangan kembali terdiam. Kamu anaknya Kiai Haji Ahmad, bukan? Begitu nama itu disebut, Sucipno terlihat terkejut. Ia tidak menyangka pria di depannya mengenal ayahnya. Iya, Pak, jawab Sucipno pelan. Beberapa pengunjung mulai saling berbisik. Nama seorang kiai mungkin tidak berarti bagi mereka. Namun bagi Pak Arman, nama itu memiliki arti yang sangat besar. Ia menatap Sucipno dengan penuh rasa hormat. Lalu ia berkata dengan suara yang kini terdengar jelas oleh seluruh ruangan. Ayahmu adalah orang yang pernah menyelamatkan hidup saya. Kalimat itu membuat semua orang yang mendengarnya langsung terdiam. Manajer Bima bahkan terlihat benar-benar kaget. Riko juga membelalakan matanya. Pak Arman kemudian menarik kursi di dekatnya dan duduk perlahan. Namun tatapannya masih tertuju pada Sucipno. Seolah-olah ingatan lama mulai kembali muncul di pikirannya. Dengan suara pelan, ia mulai bercerita. Bertahun-tahun yang lalu, saya bukan siapa-siapa. Ia berhenti sejenak.
Para pengunjung kini benar-benar memperhatikan. Saya pernah mengalami masa yang sangat sulit dalam hidup. Pak Arman menundukkan kepalanya sedikit. Bisnis saya bangkrut. Hutang di mana-mana. Saya bahkan hampir kehilangan harapan. Ia menarik napas panjang. Pada saat itu, saya bertemu dengan ayahmu. Sucipno mendengarkan dengan tenang. Sementara itu, seluruh ruangan terasa semakin sunyi. Beliau tidak hanya memberi saya nasihat, lanjut Pak Arman. Beliau memberi saya semangat untuk bangkit lagi. Ia menatap Sucipno dengan penuh rasa terima kasih. Beliau berkata bahwa kegagalan bukan akhir dari hidup. Selama kita masih mau berusaha dan berbuat baik kepada orang lain, jalan akan selalu terbuka. Pak Arman tersenyum tipis. Nasihat itu yang mengubah hidup saya. Ia kemudian mengangkat tangannya sedikit dan menunjuk ke sekeliling restoran. Dan tempat ini, semua yang saya miliki sekarang, tidak akan ada tanpa nasihat ayahmu. Kalimat itu membuat suasana restoran benar-benar berubah. Para pengunjung yang sejak tadi hanya menonton kini terlihat saling menatap dengan ekspresi berbeda. Sementara itu di sisi lain ruangan, manajer Bima mulai merasa sesuatu yang sangat berat di dalam dadanya. Wajahnya perlahan menjadi pucat. Ia mulai menyadari apa yang sebenarnya telah terjadi. Pelayan Riko juga terlihat sangat gelisah. Pikirannya langsung teringat pada semua kata-kata yang tadi ia ucapkan kepada Sucipno. Tatapan meremehkan, nada sinis, dan sikap yang sangat tidak sopan. Kini semua itu terasa seperti kesalahan besar. Pak Arman kemudian berdiri kembali. Ia menatap Bima dan Riko dengan ekspresi serius. Jadi, orang yang tadi kalian usir. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan suara tegas. Adalah anak dari orang yang pernah mengubah hidup saya. Kalimat itu terasa seperti petir yang menyambar di dalam ruangan. Manajer Bima benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Riko bahkan menundukkan kepalanya dengan wajah pucat. Sementara itu, semua pengunjung yang sejak tadi menonton kejadian itu kini mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Tontonan yang tadi terasa lucu, kini berubah menjadi situasi yang penuh rasa malu. Dan di tengah semua keheningan itu, Sucipno masih berdiri dengan sikap yang sama. Tenang, sederhana. Seolah-olah semua kejadian besar yang baru saja terungkap itu tidak mengubah dirinya sedikit pun. Suasana restoran yang sebelumnya dipenuhi bisikan dan tatapan penasaran kini berubah menjadi sangat sunyi. Kata-kata Pak Arman barusan masih terasa menggema di dalam ruangan. Semua orang baru saja mengetahui bahwa pemuda sederhana yang tadi dipermalukan dan hampir diusir dari restoran itu bukanlah orang sembarangan. Ia adalah anak dari seorang kiai besar yang pernah mengubah jalan hidup pemilik restoran tersebut. Manajer Bima berdiri terpaku. Wajahnya terlihat pucat. Untuk pertama kalinya sejak kejadian itu dimulai, rasa percaya dirinya benar-benar runtuh. Sementara itu, pelayan Riko menundukkan kepala dengan perasaan campur aduk. Ia teringat bagaimana tadi ia memandang Sucipno dengan penuh kecurigaan. Bagaimana ia berbicara dengan nada meremehkan. Dan bagaimana ia memanggil manajer karena merasa pemuda itu tidak pantas berada di restoran ini. Kini semua itu terasa seperti kesalahan yang sangat memalukan. Di sisi lain, beberapa pengunjung yang tadi sempat tertawa atau merekam kejadian itu juga mulai terlihat tidak nyaman. Beberapa dari mereka bahkan perlahan menurunkan ponsel yang tadi mereka gunakan untuk merekam. Seolah-olah mereka baru menyadari bahwa apa yang terjadi tadi bukanlah sesuatu yang pantas dijadikan tontonan. Pak Arman kemudian menoleh kembali ke arah Sucipno. Wajahnya kini jauh lebih lembut. Ia tersenyum dengan penuh hormat. Sucipno, katanya pelan. Maafkan apa yang terjadi di tempat saya hari ini. Kalimat itu membuat beberapa orang di restoran terlihat terkejut. Tidak banyak orang yang pernah melihat seorang pemilik restoran sebesar Pak Arman meminta maaf secara langsung seperti itu. Namun bagi Pak Arman, hal itu bukan sekadar formalitas. Ia benar-benar merasa bersalah. Karena di tempat miliknya sendiri,
Anak dari orang yang sangat ia hormati justru diperlakukan dengan tidak pantas. Pak Arman kemudian mempersilakan dengan tangannya. Silakan duduk kembali. Ia menunjuk ke arah salah satu meja yang sebelumnya ditempati Sucipno. Anggap restoran ini seperti rumah sendiri. Sucipno sempat terlihat ragu sejenak. Namun akhirnya ia mengangguk pelan dan kembali berjalan menuju meja tersebut. Semua mata mengikuti langkahnya. Namun kali ini tatapan mereka sangat berbeda dibandingkan sebelumnya. Jika tadi tatapan mereka penuh kecurigaan dan ejekan, kini tatapan itu berubah menjadi penuh rasa hormat dan rasa bersalah. Sucipno duduk kembali di kursinya dengan sikap yang sama seperti sebelumnya. Tenang. Sederhana. Pak Arman kemudian menoleh ke arah dapur. Dengan suara yang cukup keras ia berkata, "Chef." Beberapa detik kemudian seorang koki kepala keluar dari dapur. "Iya, Pak." Pak Arman menunjuk ke arah meja tempat Sucipno duduk. "Siapkan semua makanan terbaik kita." Ia berhenti sejenak. "Dan pastikan semuanya disajikan dengan pelayanan terbaik." Koki itu langsung mengangguk. "Baik, Pak." Ia kemudian kembali ke dapur dengan langkah cepat. Sementara itu di dekat pintu restoran, manajer Bima akhirnya berjalan perlahan mendekati meja Sucipno. Langkahnya terlihat berat. Setiap langkah terasa seperti membawa rasa malu yang semakin besar. Ketika ia sampai di depan meja itu, ia berhenti. Beberapa detik ia hanya berdiri tanpa berkata apa-apa. Lalu akhirnya ia menundukkan kepala. "Saya minta maaf," katanya dengan suara pelan. Kata-kata itu terdengar sangat tulus. "Saya sudah menilai Anda hanya dari penampilan." Ia menarik napas dalam. Dan itu adalah kesalahan besar. Di belakangnya, Riko juga berdiri dengan wajah yang tidak kalah pucat. Ia ikut menundukkan kepala. "Maafkan saya juga, Mas," katanya pelan. "Saya sudah berbicara dengan sangat tidak sopan tadi." Suasana restoran kembali hening. Semua orang menunggu bagaimana reaksi Sucipno. Namun santri muda itu hanya tersenyum kecil. Senyum yang sederhana namun penuh ketenangan. Ia menatap Bima dan Riko dengan wajah yang tidak menunjukkan sedikit pun kemarahan. "Tidak apa-apa," kata Sucipno pelan. Kalimat itu membuat beberapa orang di sekitar terlihat sedikit terkejut. Ia melanjutkan dengan suara yang tetap tenang. "Saya tidak marah." Sucipno menatap mereka dengan lembut. "Kita semua pernah salah menilai orang lain." Ia berhenti sejenak. "Tapi yang penting adalah kita mau belajar dari kesalahan itu." Kata-kata sederhana itu membuat Bima dan Riko semakin merasa malu. Namun pada saat yang sama, mereka juga merasa lega karena telah dimaafkan. Pak Arman yang berdiri tidak jauh dari sana tersenyum melihat sikap Sucipno. Dalam hatinya ia semakin yakin bahwa pemuda di depannya benar-benar dididik dengan nilai-nilai yang luar biasa oleh ayahnya. Beberapa menit kemudian, para pelayan mulai datang membawa hidangan. Satu persatu makanan terbaik restoran itu disajikan di meja Sucipno. Aroma makanan yang lezat mulai memenuhi udara. Namun bagi banyak orang yang berada di restoran itu hari ini, yang paling mereka ingat bukanlah makanan yang disajikan, melainkan pelajaran yang baru saja mereka lihat dengan mata kepala sendiri. Bahwa seseorang tidak bisa dinilai hanya dari pakaian yang ia kenakan, atau dari seberapa sederhana penampilannya. Karena di balik penampilan yang sederhana, bisa saja tersembunyi kisah hidup yang jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Dan sejak hari itu, banyak orang di restoran tersebut belajar satu hal yang sangat penting. Jangan pernah merendahkan seseorang hanya karena penampilannya. Karena kita tidak pernah tahu siapa sebenarnya orang itu. Dan kisah besar apa yang tersembunyi di balik hidupnya.